Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang muslim sebenarnya hanya sederhana, cukup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun hal yang sederhana ini justru diabaikan sehingga membuat Allah murka. Lantas hal-hal apa saja yang dapat membuat Allah murka? Bersama kita telah hadir Ustadz Karjianto yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu sifat manusia yang dibenci Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kautsar, Desa Gandaria, Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Masya Allah, dengan seragam hijaunya menggambarkan kesejukan dan ketenangan ya Bu. Masya Allah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, namun ternyata ada golongan orang-orang yang dibenci Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kautsar, Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo, Ustazah Konita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kali ini adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasoihul Hibad menjelaskan ada 10 manusia yang dibenci oleh Allah. Tapi dalam kesempatan yang mulia ini tidak sampai 10 kita bahas, 3 saja. Yang pertama, manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang kaya yang bakhil. Bakhil itu dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan pelit. Dalam bahasa Gorontalo disebut dengan bunggili. Ada di atasnya pelit, namanya piitah. Jadi orang kaya yang seharusnya dianugerahkan harta yang berlimpah, itu bisa diberikan kepada orang lain, tapi itu ditahan, disembunyikan, bahkan tidak diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ada satu contoh kisah, yaitu kisah di zaman Nabi Musa. Siapa yang tidak kenal dengan Qorun? Qorun ini adalah miliarder pada zaman itu. Hampir semua kekayaan dia miliki. Emas, perak, bahkan dia memiliki dayang-dayang, memiliki pengawal perempuan itu sampai 300 laki-laki, 300 perempuan. Dan setiap dia keluar dari rumahnya selalu dikawal dengan pakaian yang serba bagus. Bahkan Al-Ghazulnya itu membawa kunci gudangnya. Bukan gudangnya, bukan isinya, tapi kuncinya saja. Tetapi ketika diperintahkan Allah untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, dia tidak mau. Maka Allah menghukum dia, ditenggelamkan 1 kali dengan hartanya. Maka harta yang ditenggelamkan, orang sering ditemukan, sering disebut dengan harta Qorun. Jadi itu. Yang kedua, manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang miskin, sombong. Imam An-Nawawi dalam satu kitab Riyadhus Shalihin mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang kelak pada hari kiamat, dia tidak akan dipandang oleh Allah. Allah tidak akan mengajaknya berbicara. Bahkan Allah tidak membersihkannya. Bahkan Allah akan mengazab dia. Salah satunya adalah orang yang miskin sombong. Lalu bagaimana tanda-tanda orang miskin sombong itu? Paling tidak ada 4. Yang pertama, mereka tidak mau berdoa kepada Allah. Kalaupun berdoa, dalam Sahih Muslim itu disebutkan, ya Allah, saya minta ini itu, tapi kalau engkau kabulkan. Itu DP permintaan. Tetapi ibu bapak, di dalam Al-Quran, Allah itu sudah ingatkan kepada kita. Allah itu sudah janjikan pasti akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Pasti akan kukabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahorin. Dan aku membenci orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Siapa itu? Mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau berdoa. Padahal Allah sudah janjikan, Allah akan kabulkan. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana kalau doa kita belum dikabulkan? Pak Nabi mengatakan ada 3 hal kenapa doa kita itu dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Yang pertama, Rasulullah jelaskan, doa kita itu bisa Allah kabulkan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, doa kita itu Allah akan kabulkan, nanti dikabulkan pada hari kiamat, akhirat nanti. Dan yang ketiga, bisa jadi doa kita belum dikabulkan, tapi doa itu sebagai tolak bala. Bisa jadi ketika Allah takdirkan kita mau jatuh, tapi sering kita dekat dengan Allah dengan cara berdoa, maka dengan doa kita itu Allah jauhkan dari bala dan musibah. Yeah. Tanda yang kedua, orang miskin sombong itu adalah mereka malas bekerja. Malas melaksanakan tugas. Cuma tidur. Jadi tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang harusnya bekerja itu tidak dilakukan. Padahal ketika itu ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Salah satunya adalah jihadun fisabilillah, jihad di jalan Allah. Bekerja, seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, itu termasuk jihad di jalan Allah. Tetapi itu kadang tidak dilakukan oleh para suami. Yang ketiga, tanda-tanda orang miskin yang sombong adalah mereka jauh dari perintah Allah tadi. Nggak mau melaksanakan perintah Allah. Makanya kan ibu-ibu sering, ibu-ibu majelis taklim, Pak Ustadz kira-kira kalau saya sedekah saya ini, zakat ini saya berikan kepada orang miskin, tetangga saya tidak mampu, tapi nggak pernah sholat Ustadz. Itu bagaimana? Sering muncul pertanyaan. Nah itulah pemirsa yang dimuliakan Allah, jawaban saya sepele Ustazah. Berikan saja, mana tahu dengan kita berikan bisa dia dekat dengan Allah. Ya ikhtiar kita itu saja. Tapi kalau seandainya kita lebih memilih orang yang rajin sholat, Ustadz, boleh Ustadz? Bisa jadi, ada 2 pilihan. Pilihan pertama yang rajin sholat, dia kerabat kita. Yang kedua, yang ketiga ya pilihlah dia. Supaya apa? Supaya terpetik hatinya. Kalau dia ibu-ibu, nggak mungkin kita lihat jarang ke sholat, jarang ke majelis taklim. Sesekali hadiahkan cipu, hadiahkan apa? Supaya apa? Supaya terpanggil. Nah, itu. Dan yang keempat, ciri-ciri orang miskin tapi sombong adalah ketika diberikan bantuan tidak mau mengucapkan terima kasih. Dan ini sering terjadi di lingkungan kita. Maka Rasulullah SAW sampaikan, orang yang memberikan itu terkadang mereka ikhlas, tapi keikhlasannya kadang-kadang teruji. Ketika diberikan, mereka buka, mereka katakan, cuma ini, dalam bahasa kita, bo begini. Kemarin itu yang di sebelah itu ngasih daripada ibu lebih banyak. Kita yang memberikan terkadang diuji. Makanya Rasulullah SAW orang yang tidak tahu berterima kasih,
kepada manusia, berarti dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Karena boleh jadi orang kaya tadi terketuk hatinya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan karena hidayah Allah lewat dia, hidayah. Jadi dia mau membantu. Dan yang ketiga adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sering memakan hak-hak orang lain. Jadi kalau ibu ditakdirkan menjadi orang yang mampu, orang kaya, ada perjanjian, ada orang yang bekerja di rumah kita, perjanjian gajinya sekian, tiba-tiba ibu potong, tiba-tiba ibu sunat, itu namanya zalim, mengambil hak orang lain yang harusnya hak itu kita berikan kepada dia sesuai dengan perjanjian, ternyata sering kita potong, sering kita sunat. Jadi 3 ini yang sering kita lakukan. Banyak yang lainnya termasuk orang tua yang sering berzina. Padahal orang tua itu seharusnya memberikan contoh. Nah itu dilakukan. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Semua kita terhindar dari itu Ustaz. Baik Ustaz, tadi Ustaz sempat menjelaskan terkait sedekah. Bagaimana ketika ingin bersedekah dengan leluasa tetapi masih banyak tanggungan Ustaz? Iya, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah untuk karib keluarga kita yang terdekat. Termasuk anak-anak kita. Di lain dia kewajiban, dia merupakan sedekah. Jadi penuhi dulu kewajiban kita kepada anak-anak kita. Nanti selebihnya. Kan yang diminta itu kan bukan seluruhan. Tapi sebagian rezeki yang kamu miliki, tolong berikan kepada lainnya. Masalah jumlah, itu ibu bapak yang bisa mengatur. Betul. Tapi paling tidak ada yang bisa kita sedekahkan. Kalau kita di masjid, di majelis taklim, ada kotak amal, isilah sesuai dengan kemampuan kita. Bukan banyaknya yang kita berikan, tapi bagaimana kita ikhlas memberikan itu dan kita manfaatkan untuk orang banyak. Itu. Masya Allah. Baik Ustaz, poin ketiga terkait sering makan hak orang lain. Bagaimana cara bertaubat dari dosa ini sedangkan orang yang kita zolimi sudah meninggal dunia Ustaz? Iya, pertama kita bisa temui keluarganya, temui sanak familinya. Kalau kita sudah temui juga semuanya sudah meninggal dunia, ya diniatkan uang yang pernah kita zalimi kepada orang lain, kita niatkan di orang-orang yang membutuhkan, panti asuhan, anak-anak yatim, sampaikan kepada mereka, Ustadz, Ustazah, ini saya pernah dulu mengambil hak teman saya, tolong ini saya berikan hak itu, tolong dimanfaatkan untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sembari kita terus bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni hamba, sampaikan jujur kepada Allah. Jadi tengah malam doa, ya Allah saya pernah mengambil hak saudara saya dan sekarang saya tobat dan sekarang saya sadar. Saya kembalikan hak ini mungkin lewat anak-anak, ya Allah engkau mohon engkau menerimanya. Berusaha dulu Ustaz ya. Dan jangan diulangi lagi, jangan taubat makan sambal ya. Sudah pedas, sudah tidak mengulangi. Begitu aku cari lagi itu sambal. Jadi tidak mengulangi laginya. Jadi taubatan nasuha itu tidak mengulangi lagi apa yang pernah dia lakukan. Baik Ustaz, terkait sombong, saya pernah membaca sebuah riwayat bahwa sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran Ustaz. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Jadi ada tanda-tanda orang miskin ya. Rasulullah memberikan tanda-tanda, salah satunya adalah orang miskin sombong itu menolak kebenaran. Jadi bisa saja kita sombong ini ketika diingatkan, begitu yang diingatkan. Siapa yang ingatkan? Biasanya kan gini kan Bu, kata-kata yang sering kita muncul. Siapa sudi ya? Baru anak kemarin sore dia. Betul. Itu bisa jadi itu sombong Bapak Ibu. Jadi menolak kebenaran itu adalah bisa jadi sombong. Dan sombong itu Bapak Ibu salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Dan itu disukai setan. Jadi sombong itu, orang yang tidak sombong itu disukai Allah. Tapi Ibu Bapak kalau ada orang sombong, kaya itu tidak disukai. Tetapi Allah tidak suka lagi orang yang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya disombongkan ada hartanya. Penguasa disombongkan ada jabatannya. Tapi kalau orang miskin apa yang mau disombongkan Ibu Bapak? Semua kita numpang, kita kekal tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan selesai. Paripurna. Masya Allah. Baik Ustaz, mohon dijelaskan kembali terkait apa di sini. Nah, orang malas bekerja Ustaz, tapi karena keterbatasan fisik Ustaz. Ya,
Orang bagaimana keterbatasan. Saya menemukan ya banyak saudara-saudara saya yang membuat hati kita lunak ya. Ketika dia tidak memiliki kaki, tangan dan kaki, tapi dia masih berusaha dengan tangannya, kakinya digantikan tangannya, tapi dia tetap berusaha, dia berdagang, dia berjualan. Dan itu lebih mulia dibanding kita punya alibi, punya alasan, saya tidak mampu lagi, saya tidak ikhtiar lagi. Makanya bagi kita yang mampu, kalau ingin memberikan bantuan, jangan bantuan yang langsung bisa diberikan konsumsi begitu saja, tapi bantuan kayak alat pancing, gitu. Modal. Jadi pernah satu ilustrasi itu yang kejadian ketika ada orang yang tidak mampu, dia tidak kuat jasmaninya, dia hanya menyiapkan alat begitu, kemudian datang orang, alat itu diambil, uang itu diambil, kemudian diambil dibelikan air mineral itu disusun. Dikiranya orang yang tidak mampu tadi ini anak muda ini seolah-olah zalim kepadanya. Tapi begitu diambilkan air minum dan orang yang lewat itu lebih tertarik dan mereka dibayar yang harganya tadi mohon maaf cuma 5.000, dia bisa sampai dibeli 20.000, 30.000, digantikan uangnya itu. Ternyata orang itu baru sadar dan itu ternyata memancing dia bahwa kekurangan yang ada pada dirinya tidak membuat dia untuk meminta-minta. Justru tambah berbuat ikhtiar. Dari situ pelajaran buat kita yang sehat, kita yang diberikan kekuatan, kita yang diberikan tangan dan kaki, terkadang kita malas untuk berikhtiar. Lebih respect Ustaz ya. Lebih respect lain. Itu daripada kita hari-hari selalu orang kita temukan meminta-minta. Tapi ada ikhtiar yang biasa lakukan, sekecil apapun ikhtiar yang dilakukan orang itu, kita akan respect, kita akan lebih peduli. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, dalam sebuah ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah itu memberikan dua jalan, fujur dengan takwa. Tetapi kenapa manusia itu lebih tertarik dengan fujur Ustaz daripada takwa? Iya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebetulnya manusia itu dikasih jalan Ibu Bapak, jalan lurus. Kalau ke kanan itu saya analogikan surga, satu ke neraka. Tetapi kenapa manusia itu terkadang, saya begini, ambil ilustrasi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengemukakan begini, hati manusia kalau dia pernah berbuat zalim, saya ambil contoh, kalau dia sering memaki, mengucapkan kata kotor, tapi dia tidak beristighfar, maka hatinya tadi, hati itu fitrah, suci. Lama-lama kelamaan dia akan muncul titik putih hitam. Karena dia jarang beristighfar, jarang memohon kepada Allah ampunan, maka kelamaan tadinya hatinya yang putih, yang bersih itu tertutup dengan kotoran. Maka orang itu ketika dia jatuh memaki, maka dia akan terbiasa memaki. Maka dia akan terbiasa sifat kotor. Dan itu tidak peduli lagi. Orang berbuat zalim bagi dia biasa saja. Kenapa? Fitrahnya telah tertutupi. Maka ketika kita ada kesempatan, ada peluang berbuat baik. Tetapi ketika kita salah tadi, berbuat jelek, maka beristighfar Bu. Bertobat kepada Allah. Maka hati kita yang tadinya kotor akan dibersihkan. Jadi istighfar itu adalah membersihkan hati-hati kita kotor, dosa-dosa yang pernah muncul di hati kita. Akan kembali kepada fitrah, kesucian jiwa kita. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarce Tumulo, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Tadi saya mendengarkan Pak Ustadz bahwa ciri-ciri orang yang sombong salah satunya adalah tidak mau mendengarkan pernyataan orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana pernyataan apabila bertentangan dengan nalar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan sehingga orang itu tidak mau mengambil ataupun menerimanya. Saya berikan contoh Pak Ustadz, ketika BMKG memberikan pernyataan tsunami atau gempa yang disertai tsunami atau gempa megatrans, yang kebetulan pernyataan ini bertentangan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut menyatakan, ini saya tidak mau dengar karena ini bertentangan dengan kekuasaan Allah. Karena di mana bahwa yang bersangkutan menyadari bahwa dalam surah Al-Imran ayat 189 dikatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Sehingga berarti yang bersangkutan itu bukan sombong karena tidak mau menerima pernyataan, hanya karena pernyataan yang dikeluarkan oleh BMKG itu sudah bisa ditangkap Ibu. Iya, itu tidak sesuai dengan kekuasaan Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Ustadz. Baik Ibu Haji, pertama bahwa BMKG itu berdasarkan ilmu. Semua Allah yang mengetahui apa yang diciptakannya, apa kejadian esok. Tetapi BMKG, ilmuwan lainnya itu punya alat yang dipelajari. Jadi sebagai bentuk, kalau kita percaya, ya kita sami'na wa ta'na. Tetapi kalau kita tidak percaya, paling tidak kita menghargai apa yang diusahakan. Saya ambil contoh. Ketika dokter memponis kita, ini ya dokter, dengan hasil ilmuannya bahwa kita punya penyakit kanker, diputuskan stadium 2 atau stadium 4, usia ibu tinggal 4-10 hari lagi, nggak lama gitu. Tapi kita katakan, nggak mungkin. Emang ibu, Pak dokter tahu tentang usia saya. Tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, itu bisa jadi. Bisa jadi benar, bisa jadi dua. Bisa jadi tidak. Bisa jadi benar ketika kita tidak ada ikhtiar lainnya. Ya sudah kalau begitu usia saya sampai di situ aja. Tapi saya pernah membaca ada kisah nyata yang diponis oleh dokter 4 hari mau meninggal dunia. Tetapi dia tetap ikhtiar. Dia tetap lakukan operasi, dia tetap konsultasi ke dokter. Ikhtiarnya apa? Dia sedekah, dia memberikan anak yatim, dia silaturahim. Man ahabba ayyub satallahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Begitu pas mau dioperasi, dokter sampaikan, loh Pak, Bapak hari ini ngapain saja? Saya silaturahim. Ternyata jaringan-jaringan yang kami periksa kemarin sudah sembuh semua. Dokter sudah bagus melaksanakan dengan keilmuannya. Tetapi semuanya adalah takdir
Allah. Sifat kita adalah ikhtiar. Maksudnya tadi kalau memang sudah disampaikan jelas, saya tidak percaya, apalagi yang nyampaikan cuma anak muda, apalagi yang nyampaikan manusia, semua ketentuan sama Allah, itu terserah kita. Termasuk sombong atau tidak, Ustaz? Ya, termasuk itu bagian dari sombong, Ibu Haji. Kalaupun kita punya dalil sendiri, semua itu adalah ketetapan Allah, dalilnya jelas. Tetapi kan Allah membuka pintu inovasi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ngubah nasib satu kaum kalau mereka tidak mau berikhtiar. Jadi yang dilakukan BMKG itu adalah ikhtiar berdasarkan ilmu. Kita yang tidak tahu di ilmu itu, maka kita menghargainya. Tak usah lagi baku bantah. Itu Bu Haji ya, keren pertanyaan Ibu Haji. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iryani Abu Saeng dari Majelis Ta'lim Al-Kausar Desa Gandaria, Kecamatan Tolanghula. Pertanyaan saya, bagaimana Pak nilai sedekah seseorang jika setelah memberikan diceritakan kepada orang-orang? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan sedekah yang sudah diberikan, Ustaz. Ya, pertama berarti ria. Ria itulah yang menghapuskan pahala. Seperti kayu bakar itu dibakar habis selesai. Kalau toh misalnya takmirul masjid mau mengumumkan dengan maksud untuk memotivasi orang yang nggak mau sedekah, itu bisa. Tapi jangan diminta, Pak, awas kalau nggak disebutkan nama saya di masjid, saya tidak mau sumbang lagi. Itu termasuk, ya. Kalau foto, Ustaz, di foto kan sekarang itu fenomena begitu sering terjadi. Ya, apalagi ibu-ibu ya, punya IG, punya apa semuanya. Ibu, tinggal tergantung niatnya. Kalau niat kita untuk memotivasi orang bersedekah, tidak ada masalah. Tapi kalau niat kita hanya untuk supaya pamer, kalau nggak disebutkan awas tidak sumbang di situ lagi, itu dokter ya. Iya betul Bu. Masya Allah. Masya Allah. Makasih Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Ibu, silakan. Terima kasih. Lanjut, silakan Bu. Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Kumisi, mewakili Majelis Ta'lim Al-Misbah, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pertanyaan saya, hal-hal yang dibenci oleh Allah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz. Namun di sini saya bertanya kepada Pak Ustadz, barangkali tidak sempat dibahas tadi, mengenai tentang perceraian. Perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapinya menurut pendapat Bapak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perceraian, Ustadz. Baik, sesuatu yang diperbolehkan tapi tidak disukai oleh Allah adalah talak perceraian. Maka banyak pintu-pintu ikhtiar yang bisa kita lakukan agar tidak pisah, tidak cerai. Jadi yang pertama anggap bahwa pernikahan itu adalah ibadah, Bu. Jadi kalau pernikahan itu ibadah, semua yang dilakukan di dalamnya ibadah. Seorang suami yang mencintai keluarganya, termasuk itu adalah amal yang disukai oleh Allah. Kalau begitu tidak ada pikiran sedikit pun untuk pisah. Jadi kalau ada persoalan itu tidak usah sampai keluar di kamar. Cukup diselesaikan di dalam. Kalau mau pergi itu paisua, jangan. Ibu-ibu tahu pasti caranya bagaimana agar tidak Yang penting jangan ada sekalipun di dalam hati kita niat ibu-ibu untuk minta cerai. Karena setan itu suka sekali untuk memisahkan pasangan, rumah tangga, jauhkan itu. Dan bagi suami jangan sekali niat saja itu sudah hampir jatuh talak Bu Bapak. Jangan sampai niat. Pokoknya niatnya bagaimana agar mempersatukan keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warohmah. Buat rumah itu baiti jannati, rumahku dan surgaku. Posisikan suami sebagai kepala rumah tangga, ibu istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Hak, kerjakan haknya, tanggung jawab masing-masing insya Allah Ibu.
Yang penting kita niatkan bahwa pernikahan adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu tidak ada lagi pikiran untuk cerai, sedikit-sedikit cerai, ada masalah cerai, ya itu yang. Nauzubillah min dzalik. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmawarta Bone dari Majelis Ta'lim Al-Kausar Desa Nagararia, Kecamatan Telanghula. Yang perlu kami pertanyakan Pak Ustadz terkait dengan kemuliaan seorang istri yang dijolimi oleh seorang suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istrinya tetap bersabar begitu Bu ya? Sabar ya. Bagaimana Ustadz? Iya, pahala sabar itu pahalanya besar Ibu Bapak. Bahkan apabila kita diuji. Jadi kita terkadang ada istri yang baik, dapat suami yang menurut kita itu sudah tidak baik, kelakuannya sudah macam-macam ya. Tetapi kita tetap sabar, tetapi kita tetap berdoa kepada Allah agar suaminya dapat hidayah. Itu pahalanya besar Ibu. Jadi tetap saja sabar dalam kondisi apapun. Tetapi kalau sudah melebihi batas Bu, sudah dilakukan, silakan nanti konsultasi ke KUA terdekat ya, bagaimana supaya bisa didamaikan. Dan tetap curhatnya sama Allah, jangan curhat sama tetangga, karena tetangga kita itu belum tentu bisa menyimpan rahasia. Nah, curhat sama satu tetangga tiba-tiba susah sampai di FB, sudah sampai di mana-mana. Jadi ini akan dampak keluarga kita akan diketahui orang. Usahakan rahasia suami, rahasia keluarga itu tetap kita jaga. Tempat curhat terbaik itu Allah. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, Allah itu sayang Bu. Jadi pasti ada jalan saja yang dikasih keluar. Makanya agar doa kita dikabulkan dikala susah, dikala sedih, dikala ibu dizalimi, berdoalah dikala senang. Kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Abu Laith As-Samarkandi. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan dikala susah, maka berdoalah dikala senang. Sebab banyak orang nanti berdoa dikala susah. Dikala senang sudah lupa doa, lupa sama Allah. Maka mintalah kepada Allah dikala senang. Maka doamu akan diijabah, akan dikabulkan dikala susah. Boleh Ustadz ya, sambil masak sambil didoain ya Allah, semoga gitu. Doain yang baik-baik ya. Jangan ya Allah suami saya mudah-mudahan cepat nabrak pagar, cepat mati. Ya jangan begitu Ibu Bapak. Kalau doa baik itu akan kembali kita. Doa jelek juga akan kembali kepada kita. Jadi doakan yang baik-baik saja, karena itu akan kembali kepada kita. Doa agar Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Amin, amin. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, sebelah kan silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Hasan dari Majelis Ta'lim Al-Misbah, Kelurahan DB1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Ada yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana perasaan kita kalau sombong, serta kita harus bagaimana kerendahan hati kita supaya menjaga hubungan dengan harmonis dengan orang lain. Jadi bagaimana kita untuk menghindari harmonis dengan orang lain kalau seandainya kita sombong. Jadi mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Makasih. Merasa dirinya itu mungkin sombong Ustadz ya? Iya. Ciri-ciri merasa diri kita sombong. Pertama, selalu benar. Pokoknya orang mau ngomong apa, ya saya yang selalu benar. Yang kedua, merasa diri kita hebat dengan dia. Jadi kalau yang kemudian yang ketiga, muncul akan merendahkan dan meremehkan. Kalau bahasa kita anggap enteng orang. Bu dia tahu, tak usah ditanggapi. Contoh Ibu Bapak, Bu dia tahu itu. Lalu bagaimana untuk menghilanginya? Ada ulama, Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ketika kita setiap keluar rumah, kita bertemu ketika berpapasan dengan seorang muslim, lalu kita menganggap
bahwa orang itu lebih mulia dibanding kita, itu salah satu ikhtiar. Jadi kalau saya ketemu dengan siapa saja, bapak-bapak bahkan orang yang sering remehkan dia, saya ketemu beliau bahwa boleh jadi beliau ini lebih mulia dibanding dengan saya. Mungkin saya berpendidikan, tapi dengan pendidikan saya mungkin belum semua orang menerima manfaatnya. Tetapi dengan beliau, mungkin beliau sudah bermanfaat buat orang lain. Jadi setiap dengan ketemu orang, kita menganggap bahwa orang itu lebih mulia dibanding dengan kita. Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada muncul sifat sombong, muncul sifat baraba. Jadi kalau saya ketemu dengan siswa saya yang mungkin siswa saya lebih mulia. Saya ketemu dengan guru-guru saya, mungkin beliau lebih mulia karena beliau banyak mengajarnya dibanding dengan saya. Begitu Ibu Bapak. Jadi hadirkan sifat itu di dalam diri kita. Jadi kalau ketemu dengan dia sholatnya di masjid, Masya Allah luar biasa sholatnya di masjid. Saya kok kadang-kadang, saya kok jarang-jarang. Jangan sebaliknya Ibu Bapak, saya yang banyak di masjid, baru dia jarang itu Bu. Jangan tanggapi dia, jangan Ibu Bapak. Jadi itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Melihat orang lain lebih sempurna dibanding dengan kita. Lebih hebat dibanding dengan kita. Lebih mulia dibandingkan dengan kita. Ya. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Mirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ibu, kita masih berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya disilakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Tolanghola. Saya langsung saja Pak Ustadz. Karena kita di sini pada umumnya ibu-ibu ya, tentunya permasalahan ini selalu kita hadapi. Bagaimana dengan masih juga temanya orang miskin yang sombong, ketika kita berikan sesuatu, si miskin menolak, kemudian dia lebih fokus pada permintaannya itu uang. Yang kedua, ketika juga kita menghadapi orang sombong yang begitu banyak di luar sana, sering karena kita ibu-ibu itu sudah sumpek juga dengan berbagai macam permasalahan, yang jelas kita juga sudah ketus dalam menghadapinya. Nah, apakah kita juga termasuk orang sombong atau tidak? Berikut, ketika kita mempekerjakan orang sombong, misalkan kita ajak ke rumah untuk bantu-bantu kita seperti cuci piring, biasanya dalam penggunaan sabun itu dia tumpah-tumpah, dia lebih banyak sabun yang digunakan, kemudian barang yang dicuci itu tidak bersih. Tentunya kita sebagai ibu rumah tangga itu kesal. Masih bisa kita kerjakan sendiri karena kita sayang dia, kita pekerjakan dia, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan terakhir Ustadz, di sini mempekerjakan orang lain, kadang kita di rumah ini punya SOP sendiri Ustadz di rumah, tapi kadang kalau mempekerjakan orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita Ustadz. Kasus yang terjadi tipu bazir, innal mubazirna kanu wasyaiton, pakai jaruk, pakai sabun tidak nasihati beliau Bunda. Nasihati, kasih tunjuk caranya, lain kali sabun. Memang ibu saat itu mengeluarkan kata-kata dan lain sebagainya, tapi sebetulnya ibu itu mendidik. Ketika nanti jadi biasa, jadi pinter, itu jadi sedekah jariah. Ketika ibu nanti misalnya dia jadi tahu baju cuci piring yang bagus, penggunaan yang lain bagus, selain ibu memperkerjakan dia, ibu mendidik, itu jadi sedekah ilmin yang tafa'ubih, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Ketika dia punya anak lagi, dia ajarkan anaknya, kemudian perempuan dia jadi istri lagi, dia jadi istri yang taat karena tahu pekerjaan. Jadi kalau kita hentikan dia, mulai hari ini tidak usah bekerja lagi, saya bisa kerja ini. Jangan Ibu Aji, kasih kesempatan dia, didik terus dia, bina didik terus dia. Ketika dia jadi tahu, maka itu jadi pahala buat ibu. Kadang dalam beberapa kasus Ustadz agak jengkel juga, kita nggak pernah buang makanan, tapi
Iya. Itu juga dikasih tahu Ustaz ya? Iya, dikasih tahu. Rasulullah itu ketemu dengan macam-macam, Bu. Jadi ada orang yang kencing di masjid, apa Nabi pukul? Enggak, Nabi kasih nasihati, jangan kencing di situ ya, tempatnya di sana. Itu kelembutan Rasulullah yang harus ada pada diri kita. Dan itu menjadi tauladan. Kasih begitu dia, Bu. Dengan ibu kesabaran. Disitulah menguji ibu punya kesabaran. Semakin ibu bisa, semakin banyak pahala yang ibu akan dapat. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya terkait ketus dalam menghadapi orang yang menjengkelkan. Contohnya tadi ya, sudah dikasih ini tapi minta uang. Tapi ibu tetap bersabar. Sedekah itu, penjelasan kitab Tanbihul Ghafilin, kalau kita nggak punya uang, kita ramah aja kepada orang. Jadi orang datang mau minta sumbangan ke kita, ibu mohon maaf, ini tanggal tua ya, saya tidak bisa bantu dengan uang, ini ada air minum. Memberikan sebiji kurma itu sedekah ibu. Jadi sudah melingkupi. Tapi kalau ibu sudah tidak punya uang, dia tetap minta uang. Saya tidak mau minum, saya sudah punya minum, saya sudah barang. Tidak usah ditanggapi, ibu sabar saja. Itu ujian juga buat ibu. Pulang ya Pak, pulang ya, Bu. Silakan Bu. Kalau ibu mau bawa berkenan, silakan. Kalau tidak juga enggak apa-apa. Sampaikan begitu. Jangan ibu ini sombong miskin, enggak usah. Enggak usah. Masya Allah, tetap ramah Bu ya. Tetap ramah gitu. Baik. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube, pertanyaan dari Bapak Ilham Arman. Ustadz, bagaimana dengan orang yang selalu merasa benar dan tidak mau mengakui kesalahan orang lain, sementara dia salah dan selalu menyalahkan orang lain? Apakah itu juga sombong Ustadz? Iya, itu termasuk sombong. Jadi tidak mau menghargai orang lain, tidak mau mendengarkan saran orang lain, menganggap orang lain lebih tidak tahu dibanding dengan kita, diri kita merasa benar, mudah menyalahkan. Kalau ketemu orang ini sabar saja ibu bapak, tak usah diambil hati. Kalau diambil hati kita sakit sendiri. Didoakan saja, Allah mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Orang yang begitu Bu, saya menemukan teman Bu, tidak pernah mau mendengar Bu. Pokoknya dia yang merasa paling benar. Sudah kasih biar saja. Ya kita tidak usah tanggapi, kalau kita tanggapi kita capek sendiri Bu. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu orang yang nggak mau benar. Tapi Nabi ya sudah, Nabi diamkan. Tapi tetap mengajak kebaikan. Jadi kita tetap mengingatkan dia. Mengingatkan dia. Ya modelnya begitu. Tipe-tipe orang yang nggak bisa dianu. Ya mudah-mudahan diberikan hidayah kepada Allah. Dan yang kedua, ambil saja secara tasawuf. Apa yang dia lakukan mungkin tidak anggap saja itu sebagai ujian buat kita. Supaya menambah pundi-pundi pahala buat kita. Masya Allah, itu aja tadi. Insya Allah bermanfaat Bapak Ilham Arman. Masih dari live streaming YouTube Ustadz, anak desa. Ustadz, bagaimana dengan penjudi yang sudah sering dinasehati tapi tidak pernah mendengarkan, bahkan sampai merugikan temannya sendiri? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, kalau dinasehati ya nggak mungkin datang kita berceramah sama dia, Assalamualaikum, mungkin dia lempar kita dengan batu, dengan botol. Tetapi kita bisa mengajak dia mungkin ke rumah sakit sesekali. Sesekali diajak ke rumah sakit pada ruangan-ruangan ICU atau ruangan yang sudah sakarat. Gitu. Sudah dilihat lihat ini, kita nanti akan seperti ini. Kalau kita sahabat betul dekat dengan dia, nanti kita calonnya begini semua. Satkaratul maut, apalagi di sebelah ada yang meninggal dunia, ada yang menangis, kita calonnya begitu. Cepat-cepat tobat. Kalau itu sahabat betul, tobat betul dengan dia ya. Kalau memang dia sudah diingatkan sebagai teman, malah merugikan orang lain, ya kita serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, ini teman saya ini sahabat saya, berikan dia hidayah ya Allah, agar dia segera bertaubat. Jadi selebihnya semua itu Allah yang memberikan, mengetuk pintu hatinya. Kalau tidak ya serahkan semua kepada Allah. Ikhtiar kita sebagai teman, jangan dibiarkan. Kasihan dia. Jadi begitu Bu. Jadi tetap kita doakan. Insya Allah bermanfaat anak desa. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, izinkanlah dulu saya akan membacakan satu ayat. Surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi karena angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Apalagi itu yang sombong itu adalah penyakit hati. Mudah-mudahan kita yang berada di sini ini tidak akan dihindarkan dari penyakit itu, insya Allah. Baik Ibu, langsung saja ke Dan pertanyaan. saya akan pertanyaan saya, penyakit hati itu apa obatnya? Dan Ibadul Rahman itu seperti apa orangnya? Demikianlah pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Obat penyakit hati, Ustadz. Banyak istighfar. Jadi yang bisa membersihkan hati kita itu kita dekat dengan Allah. Istighfar. Itu, mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau mau muncul lagi tetap istighfar. Astagfirullah. Oh, banyak beristighfar. Banyak beristighfar, kemudian ikut majelis ini. Ini kan lentera hati, damai di hati. Jadi ilmu itu salah satunya membersihkan hati kita. Jadi hati kita supaya tidak sombong, ya ikut-ikut majelis ilmu, majelis taklim, agar hati kita lunak. Tidak muncul itu sifat sombong, ujub, riya, takabur. Itu semua penyakit hati. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu, majelis taklim, pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dibersihkan hati kita dari sifat sombong dan kita bukan menjadi manusia yang dibenci oleh Allah, tapi sebaliknya manusia yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita semua akan bersama-sama masuk surganya dan nanti insya Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa ayah ibu kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, jadikan anak-anak kami soleh-soleha. Ya Allah, lindungilah, jagalah negeri kami, Indonesia, daerah kami, Gorontalo, kota Gorontalo dan sekitarnya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala dan bencana. Ya Allah, lindungilah negeri kami dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Karjianto. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kautsar, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Misbah. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.